pagi Bu Nesta. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi juga Kak Tano. Maksud kedatangan saya ke sini Bu, saya ingin mengundang Ibu sama Bapak terkait kegiatan modul guru penggerak saya itu di modul 3.2. Baik. Tentang pemetaan 7 modal aset utama yang ada di lingkungan sekolah. Baik. Itu bentuknya seperti apa Ibu? Apakah dalam bentuk diskusi atau mengisi kuesioner saja? Untuk bentuknya adalah forum diskusi atau sharing. Daring atau luring gitu? Nah, daring Ibu. Luring. Jadi tatap muka. Baik. Tanggal berapa rencananya? Rencananya saya mengalokasikan yaitu tanggal 8 Juni. Oh, baik. Tadi kalau tidak salah ya Pak Sutarno, Ibu Indah mengatakan akan mengundang orang selain yang ada di lingkungan sekolah. Nah, siapa saja Ibu? Untuk yang diundang adalah pertama Ibu sebagai kepala sekolah dan Pak Parno sebagai kepala TU yang ada di sekolah ini. Terus yang kedua adalah saya mengundang perwakilan guru, yang ketiga perwakilan murid, yang keempat perwakilan dari orang tua murid atau PPK, yang kelima adalah perwakilan dari komite sekolah, yang keenam perwakilan dari alumni. Wah, Pak, bisa disiapkan ya Pak undangan kepada orang-orang yang diharapkan hadir pada pertemuan diskusi tersebut. Ya, tentunya ditujukan kepada 7 komponen tadi ya Bu ya. Nah, mengenai tanggal dan waktu tadi sudah dikatakan. Untuk tempat Ibu memilih di mana ruangannya? Untuk tempat kalau diperbolehkan saya memakai ruang serbaguna Ibu. Oh, baik. Ya, nanti saya koordinasi dengan bagian Salaka untuk men-setting tempat. Ya, makasih ya Ibu, Baik. Bapak atas undangan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik. Iya. Semoga semua berjalan dengan lancar, sehat selalu dan sukses untuk Ibu Indah serta SMA Negeri 77 Jakarta. Makasih Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita bisa hari ini bersama-sama di sini untuk berdiskusi, sharing pemetaan 7 aset modal utama yang diadakan di SMA Negeri 77 Jakarta. Kepada yang kami hormati Ibu Nesta Sidarto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 77 Jakarta, kepada komite, kepada PPK, kepada Bapak dan Ibu guru, orang tua murid, siswa-siswi SMA Negeri 7 yang merupakan perwakilan dari siswa yang ada di sini. Ya, semoga kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan baik. Amin. Amin. Sebelum kegiatan ini berlangsung, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala SMA Negeri 77 sekaligus pembukaan acara diskusi, pemaparan materi 7 aset modal utama, kemudian ada diskusi atau sharing pemetaan 7 aset modal utama, ada kegiatan tanya jawab, kesimpulan hasil diskusi, kemudian penutup dan diakhiri dengan pembacaan doa. Baik, kegiatan kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Jadi harapkan Pak Mulyono untuk memimpin doa pada Pak Mulyanto. Silakan Pak Mulyanto. Terima kasih Bu Indah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua murid dan adik saya yang saya cintai. Kiranya sebelum mulai kegiatan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dalam diskusi kita siang hari ini. Tema 7
tujuh aset utama dalam rangka guru penggerak ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Guru penggerak. Kiranya berdoa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Kembalikan kepada Edisi. Terima kasih Pak Yulianto yang telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia. Kemudian semuanya diarahkan untuk berdiri. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 77 Jakarta sekaligus membuka acara diskusi atau sharing pemetaan 7 modal aset utama. Kami persilakan pada Ibu Instagram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kakak Mulyanto, Ketua Alumni Ikatan Alumni SMA Negeri 77 Jakarta yang berkenan hadir pada acara forum diskusi kita untuk persiapan guru penggerak atas nama Ibu Indah Nurlina. Juga kepada yang mewakili orang tua peserta didik SMA Negeri 77 Jakarta, ada Ibu Dede Aryani dan Ibu Indah Siari Pohan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga ibu-ibu pendidik di SMA Negeri 77 Jakarta, secara khusus Ibu MC pembawa acara Ibu Enda yang merupakan praktik penggerak ya. Jadi narasumber sudah bisa juga ya penggerak ya, pengajar praktik guru penggerak. Dan juga anak-anak hebat ya yang hadir mewakili peserta didik yang jumlahnya 600 lebih di SMA Negeri 77 dan didaulat hari ini untuk mewakili peserta didik lainnya untuk mengikuti acara diskusi pada forum pagi hari ini. Kepada Ibu Guru Penggerak SMA Negeri 77 Jakarta, Ibu Indah Nurlina, yang pada hari ini menjadi pemapar untuk diskusi kita pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini semua apa yang kita bicarakan itu berdampak baik untuk kemajuan SMA Negeri 77 Jakarta di dalam menerapkan kurikulum Merdeka, dan secara khusus untuk profesionalisme dari guru penggerak yang ditunjuk dan dinyatakan melalui seleksi Ibu Indah Nurlina layak untuk itu, dan hal-hal materi yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadi suatu masukan untuk program-program unggul yang akan terlahir di SMA Negeri 77 Jakarta. Demikian yang boleh saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lestarian Mohongo yang telah memberikan sambutan. Baik, siap. Dengan demikian, secara resmi acara hari ini dibuka secara resmi. Baik, terima kasih Bu Lestarian. Ya, selanjutnya mari kita ke pokok kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi 7 aset modal utama yang diberikan oleh Ibu Indah Nurlina. Kami persilakan. Izin silakan. Bapak Ibu semuanya, izin saya memberikan pemaparan terkait modul 3.2, yaitu salah satu modul yang ke-9 dari program guru penggerak pemetaan 7 modal aset utama. Izinkan saya lihat. Hari ini kita akan mendiskusikan atau melakukan sharing modul 3.2 pemetaan 7 modal aset utama. Yang kita ketahui bahwa modal itu ada 7, Bapak dan Ibu. Pertama adalah modal manusia. Modal manusia meliputi sumber
yaitu komunitas. Yang kita ketahui bahwa di SMA Negeri 77 ada musyawarah guru, yaitu disebut dengan MGMT, Permata Pelajaran, komite sekolah, dan yang berikutnya yang ketiga adalah modal fisik, yaitu bangunan sekolah. Yang kita punyai ada kelas, ruang aula, ruang olahraga, dan perlengkapan alat musik yang terdiri ada alat lab komputer, ruang lab fisika, dan ruang lab bahasa. Adapun modal lingkungan yang ada di SMA Negeri 77 mencakup di sekitar lingkungan kita ada kolam renang di RCC, yaitu RT RW, kelurahan, dan kecamatan. Lalu modal finansial ada BOS, bantuan operasional bangunan, lalu BOS, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional pendidikan. Modal politik di dalamnya adalah dinas pendidikan, Sudin, TNI atau polisi, puskesmas. Mohon maaf, untuk modal politik bukan artinya kita masuk ke bidang politik ya, tetapi lebih mengarah ke kebijakannya. Untuk modal agama dan budaya yaitu masjid, gereja, pegelaran seni, pesantren kilat, mengunjungi panti asuhan dan panti jompo, baik itu yang beragama Islam maupun Kristen, yaitu salam-salaman dan buka puasa bersama saat itu, dan museum. Nah, inilah 7 aset modal utama yang ada di lingkungan SMA Negeri 77, dan mohon untuk diskusi ini baru pemaparan singkat yang saya berikan, tetapi kita akan sharing. Siapa tahu dari Bapak dan Ibu yang telah kami undang untuk acara diskusi ini dapat menambahkan dan memberi masukan kekuatan untuk aset yang ada dan dimiliki oleh SMA Negeri 77 sehingga bisa mengembangkan program pendidikan yang ada di SMA Negeri 77 pada umumnya. Untuk kekuatan modal manusia itu meliputi dari tadi kepala sekolah, kekuatannya adalah beliau memiliki kualifikasi S2 ya. Lalu memiliki kualifikasi pendidik atau sertifikat pendidik. Untuk jumlah guru yang sudah diidentifikasi artinya sudah terdata ada 38 orang. Lalu sertifikat untuk guru pendidik ada 31 orang untuk yang S1, S2 ada 7 orang, honor ada 4 orang, KKI 3 orang, P3K 6 orang, PNS 25 orang, dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik ada sejumlah 29. Untuk murid, jumlah seluruhnya kita mempunyai 18 nomor. Kelas 10 Merdeka 1 sampai 11, 12 IPS 3 itu berjumlah 36 orang di dalamnya. Sedangkan tenaga kependidikan ini ada 12 orang di dalamnya, yaitu tenaga kebersihan 3 orang, tenaga administrasi 3 orang, pustakawan kita memiliki 1 orang, penjaga sekolah 2 orang, KKI 9, dan PNS ada 3. Sedangkan pengawas yang kita miliki adalah Ibu Nani Kurniasi, dia memiliki gelar doktor yaitu S3. Sedangkan orang tua atau wali murid, nah ini akan kita petakan Ibu Bapak itu dari kualifikasi pekerjaannya apa saja, terus jenjangnya apa saja. Nah ini kami perlu bantuan juga dengan undang Bapak Ibu. Untuk alumni juga Pak Mulyanto, maka saya mengundang Bapak juga karena kita mau mengetahui berapa sih jenjang pendidikan atau profesi apa saja yang ada pada alumni kekuatan yang kita miliki. Itu ya Pak Mulyanto. Sedangkan modal sosial yaitu dari MGMP ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 19 MGMP kekuatan yang ada di SMA Negeri 77. Dari matematika sampai terakhir saya tuliskan ada MGMP belum. Nah, komite sekolah saya minta bantuannya Mama Jasmine untuk mungkin nanti kita analisis atau kita peta kekuatannya ada berapa jumlah komite dan berapa program kualifikasi pendidikan. Kemudian untuk modal fisik tadi bangunan sekolah kita memiliki kelas ada 18 ronde
ruang aula kita punya 1, dan ruang olahraga kita ada lapangan basket dan lapangan voli. Lalu alat musik yang kita sudah miliki ada drum, ampli, keyboard, lalu keyboardnya dan bass. Lalu kita punya ruang lab komputer, ada sejumlah 20 komputer, lab fisika dengan bahan praktek yang lengkap maupun lab kimia dan lab bahasa. Mungkin itu dulu yang bisa saya paparkan, lalu kita nanti bisa diskusi untuk kekuatan atau aset yang kita miliki. Sedangkan perannya, ini perannya sudah saya tuliskan, tapi mohon dibantu, siapa tahu ada penambahan dari peran dan fungsi yang telah saya tuliskan di paparan tersebut. Untuk keterangannya juga saya tambahkan contoh Ibu Kepala Sekolah tugasnya adalah ada 4 di sini, yaitu pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemudian. Dan terkait keterangannya adalah bahwa kepala sekolah itu dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang akan terjadi pada peserta didik dan sekolah. Baiklah, mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Ibu Indah Nurlina. Selanjutnya diskusi atau sharing pemetaan 7 aset modal utama yang dimoderatori oleh Ibu Sela. Silakan Ibu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Sensei dan Ibu Indah untuk kesempatannya. Pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai modal atau aset yang kita miliki di SMA Negeri 77 Jakarta. Tadi beberapa sudah ada yang diinformasikan oleh Ibu Indah. Meskipun demikian, ada juga beberapa hal yang masih perlu kita diskusikan bersama-sama. Supaya diskusinya lebih holistik dan komprehensif, saya coba membagi dalam 3 kelompok yang di dalamnya memuat unsur guru, siswa, dan juga orang tua dan juga komite. Izin untuk kelompok 1 akan mendiskusikan modal manusia, modal sosial, dan modal fisik, terdiri dari Ibu Rusmini, Ibu Dede, Fakih, dan juga Dia Putri Rijani. Yang kelompok 2 modal lingkungan, modal finansial akan didiskusikan oleh Ibu Suratmi, Talita, Ibu Indah, WOTK ya, dan juga Ibu Nestarina. Izin Bu. Kelompok 3 ada modal politik, modal agama, dan budaya, didiskusikan oleh Kak Mulyanto, Tara, Fatia, dan juga Ibu Indah Nurlina sendiri. Nanti dalam prosesnya setelah kita diskusi selama kurang lebih 10 menit, kita akan mencoba tanya jawab karena mungkin ada beberapa hal yang bisa dijawab oleh kelompok 1, kelompok 2 tidak menemukan, dan lain sebagainya. Silakan mungkin bisa berkumpul di sini kelompok 1, kelompok 2. Jadi kalau untuk siang itu ada bos, CS organisasi, kemudian dari orang tua juga spontanitas dan kira itu. Kemudian kita membahas modal politik ya, itu yang belum masuk ke sini. Modal manusia. Kita mulai dari modal manusia kepala sekolah. Kalau dari Ibu Nesta sendiri Bu, kira-kira selain lulusan S2 sebagai kekuatan ini, mungkin Ibu memiliki sertifikat pendukung lain apa saja Bu? Jadi bisa disebutkan. Ya baik, Bapak dan Ibu dan Ananda semua, karena memang bidang materi pembahasan untuk poin 1 berada di kelompok 1 dan kami di kelompok 2,
Mohon izin kami ingin menambahkan, yaitu termasuk mungkin dalam modal kepala sekolah itu sudah bersertifikat dan sudah lulus mengikuti penguatan kepala sekolah. Nah, demikian halnya nanti usul untuk kami melihat bahwa di sini dari hasil pembahasan dari kelompok 1 jumlah guru itu ada disebutkan di sini dan bersertifikat. Namun juga perlu ditambahkan bahwa selain guru, murid, tenaga pendidikan yang lainnya, bahwa sekolah ini juga memiliki tenaga pelatih ekskul dari luar yang merupakan berkontribusi juga ya sebagai aset untuk sekolah ini, tenaga pelatih untuk ekskul. Nah, itu yang boleh masukan dari saya. Namun yang untuk laboran, laboran di SMA Negeri 77 memang belum ada. Kalau pustakawan sudah bersertifikasi, tapi laboran belum ada. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Nesta. Jadi untuk kekuatan dari Bu Nesta selain lulusan S2, Ibu juga memiliki sertifikat tersertifikasi sebagai kepala sekolah, kemudian mengikuti penguatan kepala sekolah, dan juga yang tadi izin menambahkan saya Ibu juga lolos sebagai kepala sekolah penggerak. Oh baik, terima kasih. Terus kemudian kita akan masuk ke modal. Ada lagi tambahannya mungkin? Kekuatan untuk aset sumber daya manusia, kami berpikir apakah forum kita ini, diskusi ini menyepakati kalau keberadaan ikatan alumni itu sebagai salah satu aset juga untuk memajukan sekolah. Ya, ya, betul juga. Berarti boleh dicantumkan ya. Kalau dari Kak Otto mungkin ada yang bisa ditambahkan Kak untuk ikatan alumni, jumlahnya berapa orang, profesinya saat ini seperti apa, jenjang pendidikannya. Kuat dan sebanyak data di sekolah itu rata mungkin sekitar 70% itu S1, S2. S1 itu mungkin sekitar 60%, S2 nya sekitar 40%, gitu ya. Kalau misalkan itu yang S3 nya udah sekitar 20%. Banyak teman-teman kita sudah S3 juga, alumni kita. Baik. Paling itu aja ya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian modal sosial terkait dengan komite. Mungkin dari perwakilan Bapak Ibu komite bisa menyebutkan berapa jumlah komite di SMA 77 dan juga jenjang pendidikan. Bapak Ibu dari komite mungkin bisa kira-kira jumlahnya ada berapa? Kurang lebih kita ada 47 orang. Kalau jenjang pendidikannya itu macam-macam ya, mulai dari SMA, S1, D3, macam-macam ini. Jadi maksudnya nggak sama semua. Beragam, jumlahnya 47 orang, baik dari SMA, D3, kemudian Ada S1. Terima kasih. Selanjutnya ke modal fisik. Untuk kelompok modal fisik, untuk ruangan aula itu sendiri, kira-kira luasnya berapa ya Ibu? Bapak Ibu di modal fisik mungkin ruangan serbaguna kita, serbaguna, ruang serbaguna. 12 kali 2. Depan kali 12 kali 4 kali 12 kali 2 ya Ibu. Kita sudah mendengar sedikit mengenai kekuatan di modal fisik kita. Mungkin dari undangan yang hadir hari ini ada yang mau menambahkan kira-kira SMA 77 itu memiliki modal fisik di bidang apa lagi? Dari teman-teman peserta didik, Bapak Ibu orang tua, guru, atau alumni, kira-kira kita punya modal fisik di bagian apa lagi? Peserta didik yang merasakan mungkin kita punya modal fisik di bidang apa yang teman-teman rasakan selama sekolah di sini? Silakan, Saya izin jawab. Kalau menurut saya sendiri modal fisik yang kita punya tuh termasuk toilet, kantin, dua itu aja sih, karena itu tuh juga berpengaruh dalam pendidikan. Kayak misalnya kantin untuk kita makan saat setelah KBM, dan juga kalau toilet untuk kita rapi-rapi dan sebagainya. Terima kasih Tara, berarti kantin dan toilet ya. Ada lagi mungkin? Silakan Fakih. Kalau untuk saya sendiri, saya merasakan dampak penggunaan pojok literasi, di mana di sana saya bisa menggunakan tempat tersebut untuk
untuk membaca-baca buku yang saya senangi tanpa terdistraksi dengan teman-teman saya di kelas yang biasanya ricu ataupun mengganggu saya saat di waktu belajar. Dengan adanya pondok literasi, saya dapat lebih mudah untuk menikmati buku yang saya punya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ki. Jadi selain kita juga punya perpustakaan ya, ternyata pojok literasi juga memberikan kenyamanan tersendiri untuk kita dalam membaca. Ada lagi mungkin? Silakan Ibu Surati. Mungkin untuk bangunan sekolah ya, dan fisiknya selain ada ruang lab fisika, juga ada lab kimia, kemudian alat lab biologi, kemudian sebetulnya juga ada ruang KWU. Tadi sudah dijelaskan tentang kantin dan operasi, juga ada ruang KS. Bahkan ada gedung atau masjid yang kita gunakan untuk ibadah sehari-hari, serta ada tempat pos satpam. Nah, itu juga sebagai bentuk fisik dalam bangunan sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Surati. Salah satu kekuatan di SMA 7 itu ternyata lab kita tidak digabung ya Bu ya, untuk semuanya ya. Kita punya lab fisika, kimia, dan biologi tersendiri yang bisa digunakan untuk mata pelajaran tersebut. Kita juga memiliki masjid yang nyaman ya. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk Ada ruang agama Kristen. Oh iya, ada, kita juga punya ruang untuk agama Kristen ya. Ruang guru juga sendiri, tidak ada campur. Ada lagi, silakan Pak Teguh. Saya rasa modal fisik yang sangat kita butuhkan adalah ruang aula. Karena ruang aula itu ada banyak aktivitas yang bisa kita adakan dan ritmenya bisa berubah-ubah. Bisa banyak, bisa kumpulan sedikit, bisa disetting dengan berbagai macam acara. Dan ruang aula ini salah satu modal fisik yang dimiliki oleh SMA 77 yang lambat laun semakin representatif gitu ya untuk mengadakan berbagai acara. Bahkan momen-momen misalnya hari raya agama itu bisa dilaksanakan di sini dengan cukup baik karena muat banyak peserta. Saya rasa itu ya cukup dibanggakan ruang aula kita. Ya. Terima kasih Pak Teguh. Kita memiliki ruang aula yang representatif ya Pak ya, Iya. untuk kegiatan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat wilayah kota yang kita memang juga sering digunakan. Kita akan coba melanjutkan di modal lingkungan. Untuk orang tua mungkin yang bisa menambahkan atau dari kakak alumni SMA 77 ini kan berada di lingkungan yang cukup kondusif untuk belajar begitu ya. Kira-kira pendukung Sapras apa lagi yang menambah potensi peserta didik kita untuk bisa belajar atau menggunakan ruangan tersebut untuk belajar? Kalau di sini kita sudah melihat ada kolam renang Arsisi, ada kelurahan, kecamatan, mungkin ada apa lagi? Silakan Kak. Saya izin jawab karena kalau berdasarkan pengetahuan saya di dekat sini tuh ada RPTRA Kampung Muda. Di sana tuh kita biasa sebagai siswa tuh suka pakai buat baca-baca buku, berdiskusi dan juga kerja kelompok. Kita punya RPTRA Kampung Benda yang jaraknya tidak jauh ya.
kita ke Gor Cempaka Putih itu lebih dekat daripada kita ke RCC. Artinya kalau kegiatan itu untuk kegiatan olahraga, RCC itu hanya ada swimming pool kan, sama jogging track dan lapangan sepak bola. Tapi kalau yang basketball sama badminton kan ada di Gor Cempaka Putih lebih dekat. Yang tertinggal ya, ternyata kita tidak jauh dari Gor Cempaka Putih yang membuat banyak sekali olahraga untuk dilaksanakan di tempat tersebut. Ada lagi mungkin kekuatannya juga kita punya puskesmas yang dekat ya, Bapak Ibu ya, dengan sekolah. Puskesmas ada dengan sekolah, rumah sakit, Ya, rumah sakit Islam, rumah sakit Pertamina Jaya, sarana kesehatan yang cukup memadai ya. Karena juga pada saat COVID kemarin jadi sentranya ada di kita, RSPJ itu kan, sentra COVID-nya ada di sini. Rumah sakit, kampus pun universitas juga ada ya, universitas dan kampus juga. Saya di sini juga di dekat lingkungan SMA 77 juga terdapat halte busway Cempaka Putih Tengah yang ada di depan rumah sakit Yaksi, dan juga ada yang di depan kalau ada di depan Taman Solo itu yang di Yosudarso, itu dapat diakses juga, sering diakses oleh para murid SMA 77 untuk pulang maupun berangkat dari sekolah. Jangan ketinggalan juga Cempaka Putih dekat kita, sentra kuliner Jakarta Pusat ada di sini. Ya, sentra kuliner di sini di sekitar sekolah kita. Orang dari mana-mana kalau misalkan mau makan ke Cempaka Putih, nggak mungkin ke Senen, ya kan? Ke Cempaka Putih pasti mereka makan. Itu sentranya ada di dekat kita, itu sentra ekonomi yang kita mungkin bisa lebih berdaya ke sana. Jadi menarik, selain nyaman untuk belajar, kita juga nyaman untuk makan. Nah, Cari makan di sekolah itu penting juga. Iya. Tapi menarik tadi dari Didi bahwa untuk bisa sampai ke sekolah kita berbagai transportasi itu terjangkau ya. Saya melihat ada di sekolah, ada Jaklingko, ada Transjakarta, dan mudah untuk transportasi online gitu ya. Komuter lainnya juga ada dari lama. Iya, betul. KRL juga ya. Kita mungkin bisa masuk ke modal finansial. Selain BOP dan BOS, apalagi pendanaan yang bisa masuk ya untuk SMA di Jakarta yang jadi kekuatan mungkin Bapak Ibu. Finansial mungkin dari komite kali ya biasanya ya, modal finansial ya. Sumbangan alumni begitu ya. Iya. Donasi ya Bu, berbagai jenis bentuknya. Baik, kalau di bagian modal politik kita bisa bekerja sama dengan siapa saja ya pemangku kepentingan yang terikat dan terkait dengan SMA 77 Jakarta, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Selain dinas pendidikan, TNI, polisi, puskesmas, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Modal politik. Kita anggota dewan perwakilan rakyat itu banyak kakak-kakak kelas dan adik-adik di sini. Yang anggota dewan di Kebon Siri, di Senayan juga ada teman-teman kita umumnya. Kan hubungan politik juga ya, secara politik mereka sebetulnya punya kebijakan. Salah satu contoh yang pernah kita lakukan adalah pada saat open pertama kali sekolah dari pandemi ke offline, kan yang datang langsung alumni-nya. Iya, alumni 84 yang anggota ketua fraksi ketua komisi DPRD DKI itu alumni 84. Jadi artinya kenapa itu juga bisa mendapatkan kemudahan, karena yang di sana orang kita sendiri yang ada di sana yang membuka akses itu. Sebelum sekolah lain dibuka itu kan kita dulu ada pertama kali dikasih akses itu. Kebetulan secara politik dia alumni sini, dia rumahnya juga di sini di Cempaka Putih Barat 15 dekat Petra Kampung Benda. Terima kasih Pak Oto. Jadi memang kalau modal politik ini kita tidak hanya melihat dari unsur politiknya yang terkadang konotasinya negatif, tapi bagaimana modal politik ini menjadi kekuatan untuk proses belajar di SMA 77. Salah satunya transisi dari pandemi yang kita dimudahkan untuk bisa mengikuti PTN didukung dengan alumni-alumni yang memiliki kebijakan kepentingan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke modal agama dulu. Kira-kira
Nah, itu mungkin bisa tambahkan komite sekolah. Iya. alumni sekolah alumni Mungkin juga persatuan guru ya, di sini ada Ibu Ida juga yang aktif juga kan di PGRI. Peserta didik kita juga aktif di OSIS tingkat DKI Jakarta Forum ya, forum OSIS daerah ya. Ya, ada lagi Iya Pak. wilayah SMA 77 itu terletak di pusat ibu kota. Ini Cempaka Putih ya, di Jakarta Pusat, yang aksesnya ke Istana Negara dekat, lalu pusat-pusat pemerintahan juga gampang diakses. Ini merupakan modal politik yang sangat besar, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh SMA 77 ya untuk akses berbagai macam akses informasi, keterlibatan kegiatan dan sebagainya. Dan kita di depan, di dalam menerima berbagai informasi yang ada terkait dengan masalah-masalah politik, misalnya perkembangan pendidikan, kebijakan dan seterusnya. Saya rasa itu. Terima kasih Kak. Kita mungkin bisa melanjutkan ke model agama dulu sebelum ke model budaya. Kira-kira baik mulai dari sarana prasarana maupun kegiatan keagamaan apa saja yang mendukung di sekolah kita dan juga mungkin di sekitar sekolah kita. Silakan Tara. Saya ingin menambahkan bahwa modelnya itu ada tadarus pagi dan biasa dilakukan di kelas juga tadarus yang bersama-sama setiap hari Jumat. Oke, tadarus dan ibadah pagi yang penting ya. Ada lagi mungkin model agama Kegiatan sholat duha, kemudian memperingati hari-hari besar agama Islam maupun non Muslim ya, itu pasti ada. Kemudian kegiatan mungkin ada yang papanti, kemudian ada berbagi ilmu, itu salah satu kegiatan agama. Saya kira itu. Kegiatan tambahannya juga masjid sekolah ya. Oh iya. Masjid sekolah kita ini tergolong masjid yang bermasyarakat karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sholat 5 waktu. Karena tidak semua masjid sekolah berfungsi untuk itu. Ada yang masjid sekolah hanya untuk siswanya saja, itu cuma ada sholat zuhur sama sholat asar. Ya, kalau di masjid sekolah kita tuh 5 waktu dari subuh langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi fungsinya sangat bermanfaat buat lingkungan sekitar sini. ada lagi mungkin selanjutnya kita mungkin silakan Pak. Ya, modal agama ini sangat banyak ya SMA 77 ya. Berbagai kegiatan dan aktivitasnya yang sudah diprogramkan, artinya ini dari tahun ke tahun itu selalu ada gitu, bahkan berkembang. Contohnya adalah diadakannya pesantren kilat, lalu adanya kalau di rohani Kristen itu kegiatan retret, dan itu terus menerus dilakukan dari tahun ke tahun ya. Kita punya kegiatan keagamaan yang rutin ya Pak ya, yang mencakup berbagai agama di SMA di Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke modal budaya. Apa saja potensi atau kegiatan budaya yang ada di SMA 77 ini? Silakan Kak Lita. Bisa dikembangkan. Jadi di sini kita memiliki ekskul yang berkaitan dengan tari tradisional. Yang pertama adalah penjara dan kedua adalah tari tradisional yang mempelajari berbagai macam jenis tari dari berbagai daerah. Juga ada ekskul hadroh yang stereotipnya ini berkembang sebagai musik keagamaan, namun perlu kita ketahui bahwa hadroh ini merupakan alat musik sebenarnya kedaerahan. Jadi SMA 77 ini memiliki 3 ekskul yang mendukung adanya unsur kebudayaan bagi siswa-siswi maupun masyarakat sekolah. Terima kasih. Kemudian Didi, Tadi sudah. ada lagi mungkin kegiatan budaya. Kalau bisa, saya izin menambahkan, kalau untuk modal budaya sendiri, saya sebagai selaku siswa dari kelas 10 kurikulum merdeka, terdapat proyek yang dimana kita mengintegrasikan kebudayaan Indonesia dengan profil pelajar Pancasila seperti kemandirian, kebinekaan global dan sebagainya. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai modal budaya di mana di SMA 77 bahkan di kelas 10 saja sudah menerapkan sifat-sifat kebudayaan di diri kita sendiri. Jadi proyek yang dilakukan oleh
para pelajar di kelas 10 ini sangat bisa dikatakan sebagai modal budaya. Saya sih menambahkan Pak juga, untuk proyeknya sendiri juga ada tema-tema yang berhubungan dengan budaya seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu proyek tentang drama. Itu juga kami dari divisi-divisi drama dan divisi-divisi lain bekerja sama untuk membuat pameran, yaitu miniatur tentang drama-drama yang ada di kawasan di Indonesia ini. Jadi drama-drama legenda yang ada di Indonesia kami ungkapkan di dalam proyek kami ini, dan juga budaya baru yang kami ketahui dari drama-drama tersebut tuh terdapat di dalam proyek tersebut. Baik, terima kasih Didi. Mungkin terakhir kalau saya boleh menambahkan, salah satu modal dan kekuatan budaya, kita punya mata pelajaran yang memang khusus untuk mengangkat mengenai budaya ya. Ada seni musik, mungkin di dalamnya juga ada PKWU gitu, itu terkait dengan budaya. Saya rasa diskusi kita cukup mengenai model aset yang ada di SMA Negeri 77 Jakarta. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah melakukan diskusi untuk pemetaan 7 modal aset. Kalau boleh saya rangkum ya Bapak Ibu, dari hasil pemetaan kita bahwa dari modal manusia tadi ditambahkan bahwa Ibu kepala sekolah kita sudah bersertifikat, khususnya sertifikat kepala sekolah penggerak, yaitu di bulan November 2022 beliau sudah lulus. Kemudian saya tambahkan lagi adalah potensi ekskul yang dimana program eksternal kita semua adalah bersertifikat yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pustakawan kita juga sudah memiliki tenaga pustakawan yang bersertifikat, kekuatan kita. Lalu untuk alumni juga merupakan satu kekuatan yang dimasuk sebagai sumber daya aset, yaitu memiliki kekuatan alumni dari Pak Mulyanto sebagai penggeraknya. Kemudian kita juga memiliki MKKS dan juga OSIS, dan juga ruang lapangan olahraga, angklung, dan juga tambahannya ada tadi adalah kegiatan SO-nya, ada gitar, tambahan buat lingkungan, dan tambahan untuk alat perlengkapan. Kemudian untuk modal finansial kita ada OSR, donasi, dan dari Ibu Komite membantu untuk program pembelajaran sehari-hari kita. Lalu dari modal politik bisa ditambahkan ada imigrasi, lalu BNN yang suka mengundang narkoba, lalu Kementerian Kumham yang kemarin kita kerjasama belajar di dalam kelas, ya. Lalu untuk lembaga dan kunjungan dan RPTRA yang tadi ada ditambahkan dari Naktara. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk penambahan aset-aset